Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jumpa lagi kita di channel YouTube Abi Putra Buana. Terima kasih buat saudara-saudaraku semua dimanapun kalian berada yang sudah mensupport dan selalu mendukung penuh menyaksikan channel Abi Putra Buana. Dan kali ini kita akan kembali lagi membahas tentang wejangan tatar awal bumi dan zaman Esakarta Risalah Rasul. Dan sebelum menyaksikan wejangan-wejangan dari sang bumi Pajajaran, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Dan yang belum klik loncengnya, silahkan diklik loncengnya biar tidak ketinggalan video-video dari Abi Putra Buana. Mari kita menyaksikan. Salam waras. Kita sama-sama mengkaji supaya kataji sejarah iwal tatar bumi ataupun awal daripada semuanya sampai kepada nanti babat ataupun zaman Esakarta yang berakhir nanti sampai pada perjalanan baginda Rasul ya itu tadi. Salam sapu jagat, salam ya wali kutubi, salam panggeing masa. Salam ya Nabiullah, salam ya Badar, Nabi Muhammad Rasulullah, salam ya penghulu surga. Subhanallah, kemenangan menjadi milik para pendidik kalamullah, sungguh mulia akhlak para umat yang saling menyayangi, memuliakan saudaranya, karenanya mendapatkan balasan cinta Sang Maha Indah. Amin. Amin. Salam juga kepada para utusan yang sudah menorehkan sejarah di muka bumi, pada karuhun kita semua, pada leluhur kita semua. Itu semuanya ya, kita sama-sama belajar, intinya sama-sama belajar ya, intinya sama-sama belajar. Ada yang bertanya tadi sore, kenapa sejarah ini baru dikeluarkan sekarang? Kembali lagi waktu, karena waktu bukan kita yang punya, seperti kitab diri ataupun kitab tadarus iman. Kenapa baru diturunkan sekarang? Karena sudah zaman edan, salah jadi benar, benar jadi salah. Tadi itu. Maka diturunkanlah sebagai pangeling untuk kita semuanya. Sebagai pangeling untuk kita semuanya tadi ya. Gitu. Jadi sebelum diawali kepada iwal tatar bumi, kita kepada cipta dulu, sang cipta, tentang cipta langit dan bumi. Gitu ya. Gitu. Di ars, ku ciptakan segara bumi ataupun langit agar ciptaku mengetahui kedalaman pandanganku dengan lautan sebagai kalamku dan bumi sebagai zatku. Jadi kalau segara bumi itu bahasa dalam itu adalah langit, kalau segara laut itu bumi. Logikanya kalau gempa bumi ada di kedalaman laut gitu ya. Nah, bahasanya itu. Seperti itu. Langit diciptakan sebagai hamparan, hampa udara, cerminan dari bumi,
bingkai kosong, di mana yang dimiliki. Langit perlambang suatu kekuasaan di mana tinggi ketinggian cipta Allah tidak bisa dijangkau manusia. Isi langit suatu zat penyimpanan untuk kehidupan manusia. Itu langitan tadi ya. Tadi itu. Bumi diciptakan Allah sebagai suatu wadah cinta cipta Allah untuk seluruh zat ciptanya. Di mana bumi berisikan alam cipta tumbuhan, terdapatnya unsur kehidupan yaitu air, tanah, api, dan udara, manusia, hewan, dan lain-lain, semua cipta Tuhan. Kedudukan tatarannya, bumi juga perlambang bawah. Isi bumi adalah bukti cinta Allah untuk ciptanya. Dengan segala kesediaan yang ada, menjalankan halnya suatu isi yang tidak bersuara, tapi bermanfaat, ketiadaan, tidak sombong, tidak ada kelakuan-kelakuan. Itu kita awal-awal dulu dari ya. Nanti baru kita kembali ke iwal tatar bumi, awal-awal tatar bumi. Sebelum ada penghuni semuanya ya. Penciptaan Tuhan terbentuknya kehidupan dimulai dengan penciptaan Tuhan berupa penciptaan segara lautan ataupun lautan semesta, perlambang keberadaan para perlambang rahayu sejati, kemudian terciptanya permukaan bumi. Sebagai wujud tapaknya, bumi tercipta dari wujud gumpalan nur dan tanah ataupun debu hingga terbentuk daratan. Diawali terpancarnya cahaya wujud air, semakin banyak dan mengisi bumi, di antaranya tersimpan dua bentuk yang sama. Di darat dan di laut ada. Terdapatnya di dalamnya berupa gunung, tumbuhan, hewan, dan lain-lain, makhluk wujud astral lainnya, juga tempat udara sebagai sarana hidup kehidupan. Nanti baru di sini ada daratan, ada semua-semua, ada angkasa semuanya ya. Jadi dulu Tuhan ciptakan langit satu, bumi satu, satu kesatuan. Sebelum kita, karena harus dari awal dulu untuk membahas ini, dasarnya kita harus tahu dulu. Dengan nama Jabar Rahmah. Di sini nanti ada yang namanya Satata Sariksa. Tentang tadi, adanya matahari, bulan, bintang, untuk perputaran tadi, itu. Satu, langit satu, bumi satu, pahami. Langit satu, bumi satu, belum terpecah belah seperti sekarang. Jadi masih satu kesatuan. Yang dulu awal-awal di sini ada namanya Persik Al-Mukarramah. Itu perjalanannya Khidir. Nanti di sini ada Atlantis, itu perjalanannya Siwa. Yang nanti akhirnya menjadi Sunda. Perjalanannya Ibu Siwi. Sampai semua, sampai turunnya. Ini masih astral, belum ke wujud nyata. Sampai turunnya Pandawa. Pandawa ini adalah astral sampai ke wujud nantinya. Awal. Baru di sini nanti ada namanya Babat Esa Karta atau zaman Esa Karta yang diawali oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ini nanti cikal bakalnya. Babat Esa Karta ataupun zaman Esa Karta yang diawali adanya kehidupan di muka bumi ataupun daratan. Diawali daripada Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ya. Tapi sebelum ada kehidupan di sini ada Babat Hasti, ada Babat Nasti. Sebelum ada kehidupan tuh penghuni di muka bumi, itu sudah dulu turun daripada kesaksian untuk ucap Al-Anfal awal sampai nanti turunlah Atit atas perintah Sang Cipta untuk mendirikan ars di muka bumi. Jadi ars ada dua, ars di langit dan ars di bumi. Tuhan. Karena Tuhan menciptakan dua ayat. Tapi satu kesatuan dua ayat ini. Maka dua ayat ini bukan beda seperti Adam dan Hawa. Bukan perbedaan, beda tapi satu kesatuan. Itu harus dipahami ya. Ini coba dikontrol dulu ini tadi. Tuh ya. Nah, itu ada kesaksian dulu sebelum ada penghuni di bumi nih. Jadi sudah ada ucap kesaksian Al-Anfal. Apa Al-Anfal itu? Al-Anfal itu iman beserta banda dan kebendaannya di muka bumi. Itu dulu. Baru nanti turunlah atas perintah Tuhan kepada Atit untuk mendirikan as di muka bumi. Ini awal-awal ya. Babat Hasti, Babat Nasti. Masih kosong, belum ada kehidupan apapun. Nanti baru turun utusan-utusan seperti Hidir, Semar, Siwa, Siwi, Tritungga gitu ya.
Tit, Jibril, Jin Anas, Jin Wanas gitu. Sumbi turun semua sampai ke babat yang terakhir setelah Pandawa, karena ada Batara-Batari, Dewa-Dewi setelah Pandawa, nanti baru turunlah Nabi Adam dan Ibu Hawa untuk kehidupan. Kalau tadi itu hidup karena masih astralan dengan alam. Nah, ini untuk kehidupan di muka bumi, mengisi bumi ya. Diawali daripada Nabi Adam dan Ibu Hawa. Tuh ya. Nah, perjalanan Nabi Adam ini terus sampai nanti ada namanya Bani. Menurunkan namanya Bani. Maka keturunan Bani. Kalau ini kita udah bukan Adam apa? Kita sudah dari keturunan, itu pun udah jauh sekali. Karena nanti keturunan Bani ini kawitan. Maksudnya kawitan selesainya di episode Baginda Rasul. Nanti dihapus dulu ya. Gitu. Ini supaya, ini gimana sejarahnya? Tahu-tahu ke ujung Baginda Rasul. Nah, perjalanan Adam sampai Isa itu perjalanan kemuhamatan. Maka penutup daripada semua penyempurna adalah Muhammad. Sebagai penyempurna daripada semua perjalanan kemuhamatan menjadi perjalanan Muhammad ataupun diri. Yang manunggal dengan Tuhannya. Itu ya, tadi itu. Itu nanti, itu sejarahnya. Maka Muhammad adalah penyempurna daripada semua perjalanan para nabi, penyempurna daripada semua wahyu dan ilmunya. Itu tadi. Maka penyempurna, maka selesailah zaman itu, selesai kenabiannya zaman itu, ditutup. Karena nanti baru kita buka sejarah risalah Baginda Rasul. Dari mana? Dari ini, dari ini, dari ini. Nanti kita buka baru sejarahnya ke sana. Itu awal-awalnya dulu ya. Gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk itu, jadi ada awal-awalnya dari perjalanan Adam sampai Isa itu kemuhamatan. Penutup daripada semua ini Muhammad ataupun diri atau yang sudah manunggal dengan Tuhan, maka Muhammad adalah penyempurna daripada semua perjalanan Nabi, wahyunya beserta ilmunya tadi. Maka hanya satu dalam perjalanan Nabi itu pengangkatan 2 kali adalah Baginda Rasul. Karena pengangkatan Nabi dan pengangkatan sebagai penyempurna daripada semua perjalanan para Nabi ya. Tuh, penyempurna. Udah bisa? Mana pulpennya yang itu yang lain? Yang hijau aja. Nah, baru kita buka. Oh, hitam. Baru kita buka ya. 25 para nabi itu adalah penamaan diri. 25 adalah penjabaran dari Dolif Lamim. Artinya diri manunggal. Satu dalam satu kesatuan ayat. Tujuan kembali pada diri. Jadi 25. Itu di diri ya. Tuh. Untuk tadi, ya, kita mulai sejarah Baginda Rasul. Mungkin akan terjadi pro dan kontra, biarkan saja. Yang penting jangan sampai terjadi keributan. Kita pahami, kita sikapi dengan bijak. Mana yang memang logika bisa diterima, silakan. Kalau tidak, jangan paksakan. Tapi di sini kita ingin menyampaikan kebenaran sejarah, bukan sejarah yang dibuat-buat ataupun sejarah yang dicari-cari. Simbol daripada Salawe Jajar. Salawe Jajar. Banyak yang sudah bercerita bahwa para nabi itu di negeri kita dan segala macam gitu ya. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu bahwa bumi itu masih satu kesatuan. Geser di sini dikit. Bumi itu masih satu kesatuan. Belum terpecah belah, belum beranak pinak seperti sekarang. Masih satu. Masih satu, sampai perjalanan Baginda Rasul itu masih satu kesatuan. Belum terpecah belah ya, gitu tadi itu. Puja-puji hanya pada Sang Cipta, salam kemuliaan pada Baginda Rasul, kita buka sejarahnya ya. Salam. Jadi gini, Tuhan menciptakan satu kali jadi ya. Dan Tuhan tuh menciptakan tidak pakai ucap pun enggak. Karena Tuhan menciptakan dengan cinta. Satu kali, semua tuh satu kali, termasuk kita semua tuh satu kali. Hanya prosesnya tadi. Satu kali, nanti nyiptain ini lagi ini berarti bukan Tuhan, nggak sakti. Jadi Tuhan menciptakan satu kali. Ruh, rasa, sukma, nyawa, jiwa, raga, diri. Tapi intinya ruh, rasa, sukma, jiwa. Intinya ini dulu. Baru di sini nanti ada nyawa. Untuk perjalanan daripada diri kita tadi. Itu ya. Sebelum kelahiran
baginda Rasul di alam ars yang namanya Baitul Maqdis. Alam kebaikan, Baitul Maqdis itu alam kebaikan. Tuhan mempersiapkan Muhammad sebelum kelahiran Muhammad. Tuhan memberi nama Muhammad Afdal sempurna awal-awalnya. Jadi sebelum kelahiran sudah disiapkan dulu. Gitu. Ya. Baru setelah itu di ars, tapi di Jabar Rahmahnya tadi tempat kolbu ataupun tempat iman, Tuhan kepada Jibril memberitahu kepada Jibril, wahai Jibril, kami ciptakan Muhammad sebagai akhirul zaman, pembawa akhir, penutup, penyempurna wahyu, sang penyelamat akhir terlahir dengan cahaya yang nyata, wujud Allah. Ini sebelumnya, tapi sudah diberitahu dulu kepada Jibril. Kata, ya Allah, maha sempurna ciptamu dengan kemuliaanmu. Ya. Jadi sudah dipersiapkan. Semua sebetulnya sudah dipersiapkan. Semua termasuk, jangankan para utusan, termasuk kita pun sudah tercipta, sudah dipersiapkan dan diberitahukan kepada Jibril. Aku ciptakan ini, dan sebagainya. Itu sudah diberitahu semua. Itu tadi. Ya. Nah, ini Muhammad akhirul zaman. Muhammad adalah wujud Allah yang manunggal pada diri manusia. Dilahirkan dari seorang ibu yang mulia, yang memiliki an-nur ataupun cahaya Allah dalam diri dan putranya. Muhammad mendapat tuntunan langsung dari Jibril, ayat per ayat diwasilahkan Allah pada Muhammad sebagai pewaris langsung Al-Anfal, iman. Ajaran dan ayat yang diturunkan Allah menjadi penyempurna dari ayat-ayat sebelumnya. Banyak keutamaan mulia pada diri Muhammad sebagai penuntun dan akhirul zaman. Penyempurna daripada para nabi sebelumnya dengan sari weda intul. Jadi dulu bukan Quran namanya, sari weda. Penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Sebagai kitab penuntun kesempurnaan dari ayat dan perjalanan para nabi sebelumnya. Muhammad yang disempurnakan sebagai wujud penuntun, keruhilaan diri dan Allah, iman menjadi dasar pokok, Quran al-suci, Quran dirinya, Quran diri, tuntunan diri untuk bertemu tadi sampai tujuan pada Allah yang pasti. Jadi gini, tuntunan baginda Rasul itu bukan hanya sholat dan puasa. Apa inti daripada tuntun? Adapun sholat dan puasa itu adalah kajian untuk diri kita bertemu dengan diri. Tapakuran diri kita untuk bertemu dengan diri. Tapi tuntunan ataupun ajaran, katakan tuntunan tadi adalah jumeneng diri ataupun bertemu diri. Jadi tuntunan baginda Rasul itu adalah bertemu diri. Adapun tuntunan daripada sholat dan puasa itu adalah tuntunannya bagaimana kita dengan tadi untuk bertafakur diri, untuk bisa bertemu dengan diri. Dulu namanya jumeneng diri. Adapun syiarnya Tuhan satu. Itu syiarnya. Jadi syiarnya itu Allah satu, katakanlah gitu ya. Tapi tuntunannya adalah jumeneng diri untuk bertemu dengan diri. Nah, di sini pun diberikan ajaran tentang sholat. Dituntun ajaran sholat. Tapi diberikan contoh tentang puasa. Ini adalah bagian daripada untuk kita bertafakur diri. Supaya kita bertemu diri. Jumeneng diri. Jadi bukan hanya ininya aja. Tapi inti daripada semua itu adalah tadi agar bertemu dengan diri. Jumeneng diri. Itu tuntunan baginda Rasul. Adapun syiarnya adalah Allah satu. Syiarnya Allah satu. Dengan membawa bismillah. Dengan membawa bismillah. Yang nanti akan menyambung daripada Iqra. Maka dibaca Iqra bismirab tadi. Itu kesaksian baginda Rasul tadi itu. Ini setelah pengangkatan ke sini. Pengangkatan, bukan pengangkatan yang pertama, Iqra itu. Pengangkatan yang pertama, kenabiannya itu nanti di sini ada tertulis, itu adalah tadi Al-Fatihah. Inilah perjalanan ke Muhammadan diriku. Itu nanti ke situ Al-Fatihah. Ya. Jadi, tuntunan baginda Rasul itu bukan hanya sholat dan puasa. Itu adalah bagaimana supaya untuk diri kita, supaya kita mengkaji diri dengan apa yang kita jalankan, bertafakur diri, supaya kita bertemu diri. Karena tuntunan yang tadi itu adalah jumeneng diri. Kalau namanya dulu jumeneng diri. Wah, kok bahasanya bahasa? Ya memang bahasanya itu. Jumeneng diri.
gitu. Supaya kita bertemu dengan diri. Adapun siarnya adalah Tuhan satu ataupun Allah satu dengan ucapan bismillah dulu ya. Tuh. Ini dulu namanya tadi sudah disebutkan Jabarama, ada ini, ada Sunda. Tapi di sini dulu ada nama semua tuh, setelah itu karena perjalanan namanya Semenanjung Jazirah. Semenanjung Jazirah. Nanti di sini ada namanya Semenanjung Malaka. Ada namanya Maikiah. Ada namanya Maidinah. Karena ini berdasarkan perjalanan. Ada namanya nanti Darat Kuro dalam Semenanjung Jazirah ini. Pelan-pelan ya. Jadi setelah Sunda, setelah apa? Pada saat perjalanan Adam dan Hawa namanya Semenanjung Jazirah. Nah, di situ nanti ada Semenanjung Malaka, ada Makkah, ada Madinah. Itu berdasarkan kenapa ayat yang pendek ataupun ayat yang bersambung. Makkah itu ayat yang pendek, Madinah adalah ayat yang bersambung. Maka menjadilah akhirnya nama Mekah ataupun Madinah. Salam. Ya, terus ada namanya Darat Kuro, ada apa? Kita nanti akan mengambilnya dari Darat Kuro. Darat Kuro ini adalah dulu perjalanannya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Perjalanan Adam dan Hawa tapak bumi, tapakur alam sampai di suatu daratan, Adam Hawa ucap Darat Kuro. Yang artinya perjalanan diri laku suci. Darat adalah perjalanan, ayat diri, Kuro adalah laku suci tadi itu. Ya, seperti ini tadi. Nanti kita mulai ya. Kita mulai dulu dari silsilahnya pihaknya Baginda Rasul. Sebelum nanti daripada pihaknya Ibu Siti Hadijah. Ini kita ambil dari Baginda Rasul. Di sini dulu ada namanya Kerajaan Tanjung Harapan Mulia. Kerajaan Tanjung Harapan Mulia. Darat Kuro. Abi Putra Buana Channel. Awalnya dari sini dulu. Abdul Qadir bin Razak dan Siti Anwari Aminah. Dari ini turunlah dua Sultan Ibrahim Paseh ataupun Abdullah. Yang kedua Pangeran Abdul Muthalib. Yang ini nanti menjadi pamannya Baginda Rasul, ayahandanya Ali. Yang ini nanti menjadi ayahandanya Baginda Rasul. Ya. Nih. Ini dulu ya. Ini nanti di sini ada namanya Kerajaan Galuh. Ini tempatnya dulu Pulau Seribu. Sekarang namanya Pulau Seribu. Gitu ya, Kerajaan Galuh. Di sini ada namanya baji ataupun tulang bawang putih. Oh, tulang bawang di sana, ya, tulang mana? Umi Darmawati. Umi Darmawati.
yang nanti menurunkan Siti Nur Bayuning. Nah, ini nanti sama ini Sultan Ibrahim Paseh tadi atau Abdullah dengan Siti Nur Bayuning tadi akhirnya tadi Muhammad. Ini silsilahnya. Mulai panas. Ya. Kerajaan Tanjung Harapan tadi, Darat Kuro, atau kalau ngambil sejarah yang sekarang wilayahnya adalah Tulang Bawang. Tulang Bawang. Tulang bawang. Tulang Bawang. Dari Abdul Qadir bin Rajab, jadi sudah ada kerajaan bin Rajab. Karena kan gini logikanya, Sulaiman aja saat itu sudah punya kerajaan. Betul. Gitu ya. Gitu ya. Siti Anwari Aminah. Baiklah Sultan Ibrahim Paseh ataupun Abdullah Pangeran Abdul Muthalib. Nah, itu ya. Di sini nanti ada kerajaan Galuh di Pulau Seribu. Pulau Seribu ya. Pulau Seribu. Ji ataupun Tulang Putih dengan Umi Darmawati. Lahirlah Siti Nur Bayuning. Yang nanti ini menjadi ibundanya Baginda Rasul, yang ini menjadi ayahandanya Baginda Rasul. Kalau ini nanti menjadi ayahandanya Ali. Tuban. Nanti punya kerajaan sendiri di Tuban nanti. Jadi sebenarnya seorang pangeran ya. Pangeran. Seorang utusan kekasih Tuhan, penutup daripada semua perjalanan para nabiullah, dimuliakan oleh Sang Cipta. Dimuliakan. Yang bukan utusan aja dimuliakan. Apalagi utusan yang dari awal-awal cipta sudah tertulis daripada gurat bumi, gurat langit, ataupun suratannya tadi menjadi nabi ataupun Rasulullah, penutup daripada semua perjalanan nabi ke Muhammadan, sempurna menjadi Muhammad yang manunggal dengan Tuhannya. Maka sempurnalah perjalanan daripada Adam sampai Isa. Karena sudah disempurnakan oleh Muhammad yang manunggal dengan Tuhan. Itu perjalanannya. Maka tuntunnya adalah jumeneng diri. Adapun siarnya adalah Allah satu. Dengan membawa daripada bismillah. Nah di sini dituntunkan, diajarkan cara sholat. Dicontohkan berpuasa. Kenapa? Agar dicontohkan berpuasa yang diikuti oleh para sahabat dan umatnya saat itu. Tuh, nanti ada di sini sejarahnya di mana pertama kali dituntunkan sholat itu di Tasik. Di mana ini nanti ada semuanya di sini ya, gitu. Tapi kita ambil dulu dari sejarahnya ini supaya jelas, karena jelas harus jelas historikalnya. Kalau nggak jelas historikalnya gimana nanti? Berarti mengada-ngada. Mengada-ada dongeng. Dongeng. Bibit bobotnya pun harus jelas. Oh jelas, maka di tempat kita mah bibit, bebet, bobot, selalu gitu ya. Ya, betul. Karena kita tadi tuh. Jadi kakeknya Abdul Qadir bin Rajab, neneknya Siti Anwari Aminah. Adapun ini ayahandanya, ini Siti. Ini kerajaan semua. Dua kerajaan menjadi satu ini. Dua kerajaan menjadi satu. Bukan penggembala. Nggak ada cerita penggembala. Jadi nggak ada selama ini yang namanya pengembala itu nggak ada. Ada mengembala umat. Oh pengembala. Nah, Oh iya. Pengembala umat. Bukan mengembala kambing. Bukan mengembala kambing ya. Nggak ada. Nggak ada. Perjalanan seorang utusan yang dari sebelum ada aja sudah sampai ketika tadi nanti. Nih ya. Nih. Nah. Kita ambil dulu silsilahnya Ibu Siti Hadijah dulu. Hapus. Hapus. Contoh seperti gini. Om Panji ingin menikah. Umpamanya maaf ya. Maaf dapatnya janda. Kan harus jelas orang tuanya siapa. Ya, betul. Dulu suaminya siapa. Ya. Punya anak apa enggak. Kan kudu jelas. Betul, betul. Dari mana. Dan saatnya apa. Kan kudu jelas kan. ya balik lagi bibit bobotnya harus jelas. Ya enggak ujuk-ujuk Ibu Siti Hadijah. Ya kan Ibu Siti Hadijah juga pasti punya orang tua. Iya.
Oh, dia seorang janda, pasti ada mantannya. Iya, Apakah punya anak atau tidak kan kudu jelas. iya, betul. Gitu kan? Ya. Di sini ada namanya Kerajaan Majmun. Majmun. Kerajaan Majmun. Karimun Jawa, Jamun Jawa. Di mana? Di Karimun Jawa. Kerajaannya ya. Pangeran Prawaraja. Hati-hati ya, Ambu juga kalau salah nulis nanti wah bahaya. Pangeran Prawaraja dengan Uma Ningrum. Maningrum. Melahirkan seorang putri raja. Siti Majmun. Dulu namanya Siti Majmun. Kalau Hadijah tuh gelar. Oh, gelar ya, Bu ya. Gelar. Tuh, ketika sudah sama baginda Rasul, Tuhan kepada Jibril untuk memberikan gelar kepada Ibu Hadijah bahwa tadi wanita yang mulia. Maka diberi gelarlah Hadijah, Siti Hadijah. Itu gelar, bukan kita yang ngasih gelar. Langsung Tuhan kepada Jibril, Jibril kepada Muhammad untuk menyampaikan. Kenapa? Karena kemuliaan seorang Muhammad ada pada Siti Hadijah. Maka diberilah gelar Siti Hadijah. Itu nanti setelah sana. Ini dulu ya. Nah, Ibu Siti Hadijah menikah dengan Pangeran Talib dari Persia. Persia. Punya putri satu. Namanya Putri Sa'adah Humairah. Putrinya satu. Karena ini ketika masih kecil, ini pangkat. Mangkat. Mangkat ya. Mangkat. Maksudnya kalau sekarang mah meninggal ya. Iya. Gitu. Masih kecil. Masih kecil. Nah, nanti baru nanti ketemu baginda Rasul yang nanti Ibu Siti Nur Bait Fatimah itu nanti. Ya nanti ini setelah itu di sini bertemu sama Muhammad yang nanti di sini Ibu Siti Nur Bait Fatimah. Tapi udah ada ini dulu. Putri Sa'adah Dalam Humairah. asuhan dan bimbingan baginda Rasul dan Ibu Siti Majmun. Oh, berarti masih kecil ya, Bu ya? Masih kecil. Oh, Masih kecil. Putri Sa'adah. Karena untuk menikahi Ibu Siti Hadijah itu juga atas perintah ketika pertemuan di Selat Sunda, nanti ada sejarahnya, datang Tuhan kepada Jibril untuk menikahi. Jadi nggak ujuk-ujuk baginda Rasul senang gitu, enggak. Ada perintah. Ada perintah untuk menikahi tadi seorang Ibu Siti. Ini nanti, ini punya putri. Putri Sa'adah Humairah namanya. Ibu Sa'adah. Putri Berarti Sa'adah di Siti Humairah. Khadijah itu Gelar. Gelar. bukan nama asli. Bukan. Seperti gini, Ibu Siti Hajar itu bukan nama asli. Siti Hajar itu juga gelar. Oh, gelar. Karena perjalanannya Ibrahim tadi mau ke Ka'bah ada Hajar Aswad. Iya. Maka diberilah gelar Siti Hajar. Nama aslinya Ibu Siti Sundawan. Ibu Sundawani nama aslinya. Ibu Siti Sundawani. Sundawani namanya. Ibu Sundawani. Oh, istrinya kan Ibrahim. Iya, namanya Ibu Siti Sundawani. Ibu Sundawani. Gelar. Seperti kan tadi ada gelar. Bukan gelar yang dikasih oleh manusia. Karena tadi proses perjalanan ayat dirinya tadi itu. Tuh. Ya. Tuh. Nantilah kalau untuk Ali, untuk apa mau langsung sejarahnya Ali juga sama sejarahnya Ali apa? Karena kan kita mau ngelain apa langsung nanti sejarahnya Ali juga wasilahnya. Kalau wasilah Ali itu kerajaan Tanjung Mulia, itu ada di Tuban. Oh. Paku. Tuban, kerajaan Tanjung Mulia Tuban. Pangeran Abdul Muthalib sama Siti Kedasih lahirlah seorang Ali. Itu di Tuban. Tuban itu keturunan Bani artinya. Maka diberi nama Tuban, keturunan Bani. Jadi setiap nama itu ada makna dari perjalanan diberikanlah nama. Karena kan dulu masih Jabar Rahmah. Maka ketika proses perjalanan diberi nama. Sesuai dengan perjalanan, ayat perjalanannya. Sesuai dengan ayat perjalanan. Ya itu. Tuh. Pangeran Abdul Muthalib. Jadi nggak ada pangeran pamannya yang jahat atau dan segala macam. Terlahir dari sosok simbol seperti itu loh. Ya. Yang dijaga kemuliaannya. Berada dalam keluarga yang benar-benar tadi dengan membawa kemuliaan tadi. Statusnya juga kan gitu. Tuh. Baginda Rasul ini karena sebagai penyempurna daripada semua perjalanan para nabi,
penutup daripada, maka baginda Rasul diberi gelar Junjunan 9 Nagari. Itu gelarnya. Junjunan. Junjunan. Oh, Junjunan 9 Nagari. Itu gelarnya. 9 Karena nagari. sudah membawa daripada penyebaran, membawa daripada Bismillah. Karena Maka gelarnya itu. membawa Bismillah. Nah itu. Ya. Keren. Rampes. Terima kasih yang sudah pada hadir. Yuk share ya. Yuk kita mulai. Silakan. Daripada perjalanannya Ayahanda Baginda Rasul dan ibundanya bertemunya di mana? Kalau kita ngebukan kudu jelas ya Om Panji ya, Iya, betul. historikalnya. Nanti Historikalnya. kalau Om Panji di sini Om Panji nggak ngerti, berarti Om Panji bohong dong dari pamijahan. Umpamanya kan gitu ya Om Iya, ya. iya, betul. Berarti Om Panji harus bisa menceritakan, oh Pamiji seperti ini, Syekh Abdul Muhyi seperti ini, kan gitu logikanya ya. Gitu. Ya, terus. Jadi pada saat perjalanan Abdullah Ayahanda Baginda Rasul bertemulah dengan ibundanya di Selat Sunda. Karena kan dulu apa kalau bahasanya dulu Anjang sana tuh menyambung apa sih untuk keterikatan antara dua kerajaan atau apa? Itu kan seperti tadi itu ya. Bertemunya di sana gitu ya. Tuh. Terus akhirnya menikah gitu ya, menikah. Setelah menikah menetaplah di darat Kuro. Di darat Kuro. Jadi setelah menikah ibundanya diboyong ke darat Kuro di kerajaan ayahandanya Baginda Rasul. Ada? Itu ya, pelan-pelan. Nah, setelah di darat Kuro, ada perjalanan di masa itu sedang perjalanan kalau bahasanya tadi itu sampailah di suatu lembah namanya Lembah Balem. Sekarang ya kita kenal dengan di sana di Papua. Lembah Balem. Lembah Balem gitu ya, gitu. Pada saat itu ibundanya sedang zikir malam. Datanglah Jibril menyampaikan wahyu. Wahai ibu akhir zaman, ketahuilah dalam rahimmu tercipta pembawa cahaya keselamatan seluruh alam. Ya Allah, wahyumu ketaatanku kepadamu, ucapnya tadi itu. Jadi beritahu dulu. Seperti gini contoh, ada orang tua kita ngandung kata kakek. Kalau zaman sekarang, karena zaman sekarang nggak mungkin Jibril, sudah selesai episode gitu kan ya. Ini nanti, ini kan suka ada yang seperti itu kan ya. Nih nanti laki-laki ini nanti bakal begini. Terkadang ada kan mbah kita ataupun aki kita seperti itu ya. Kalau ini langsung perintah Tuhan kepada Jibril untuk memberitahu kepada ibundanya itu di Lembah Balem ketika zikir malam. Diberitahu bahwa tadi itu kan tercipta tadi ya. Nah itu. Akhirnya ini kita ambil ke sini dulu prosesnya, kita ambil ke sini dulu sampai 4 bulan, nanti 4 bulan ayahnya meninggal segala macam, tapi ini kita ambil dulu ke sini. Tuh ya. Tuh. Usia 4 bulan ayahandanya mangkat, nanti ke sini prosesnya. Ini ambil sambil ke sini dulu supaya tahu ketika usia kandungan 7 bulan tadi itu di darat Kuro datanglah Jibril menyampaikan wahyu, wahai ibu mulia, kan terlahir putra pemimpin. Namailah putramu dengan nama Muhammad. Seruan Allah langsung kepadaku dan kepadamu. Ya Allah, Muhammad nama putraku. Nah, Muhammad itu langsung dari wahyullah. Bukan nanti kita kasih namain anaknya, bukan. Seperti itu. Muhammad, kita ambil ke sini dulu depannya ya. Lahir darat Kuro 10 Rabiul Awal. Tahun Fil atau Gajah 571.
Yang baru hadir. Silahkan yang mau nyimak. Kebaca nggak? Kebaca kan? Nanti diulang sama Ambu. M. M di sini bukan Masehi. Kalau Masehi itu terlalu dini. Karena Masehi itu sudah masuk prasasti. Prasasti yang Iya. Jadi M di sini bukan Masehi. Ingat, M di sini bukan Masehi. M di sini adalah Maulud. M di sini adalah Maulud. Maulid. Maulud. Maulud dulu. Kemuhamadan. Di sini baru Maulid. Kelahirannya. Jadi bukan Masehi. Jadi Maulud itu kemuhamadannya, kelahirannya sempurna. Rabiul awal perjalanan kemuhamadan. M-nya itu Maulud itu adalah kemuhamadannya. Maulid itu adalah kelahirannya. Ya. Tuh. Tahun fil. Tahun fil ini adalah Rahayu. Tahun Rahayu. Jadi dulu belum ada nama tahun Masehi, belum. Tahun Rahayu ataupun tahun Gajah. Nah, di sini Rahayu. Rahayu itu adalah kemanunggalan. Kemanunggalan. Gajah adalah tadi keluhuran budi. Keluhuran budi. Ataupun lambang kasih sayang. Lambang kasih sayang. 571 adalah inti soheh. Yang nanti 571 akan kita urai. 571 adalah inti soheh. Adalah Muhammad. Yang dikehendaki Allah sebagai pewaris sempurna. Muhammad adalah afdal sempurna. Maka disebutnya 571 adalah inti soheh. Jadi Muhammad wujud Allah, darat kuratu perjalanan, 10 adalah sempurna, afdal sempurna. Rabiul awal perjalanan ke Muhammadan untuk mencapai Muhammad diri. M itu adalah Maulud dan Maulid, bukan Masehi. Kalau Masehi terlalu dini, prasasti. Sementara ini adalah Babat Esakarta. Zamannya daripada Adam sampai Muhammad. Yang saat itu nanti tertutup, yang disebut nanti Atlantis hilang. Sini ya, maka disebutlah akhir zaman karena Atlantis hilang. Selesai tertutup beserta sendi-sendi kehidupan dan sejarah. Nah itu nantinya di sana nanti. Ya, tuh. Tahun fil itu adalah tahun Rahayu ataupun tahun Gajah. Rahayu adalah kemanunggalan, perjalanan kemanunggalan. Gajah adalah keluhuran budi ataupun lambang kasih sayang. 571 adalah inti soheh karena Muhammad yang dikehendaki dan sebagai pewaris arsy Tuhan tadi itu. Karena afdal sempurna. Nanti 571 kita akan urai. Bisa dihapus? Hapus. Ya Allah. Jumenang diri atau diri. Kalau kita sekarang mengenalnya pancek diri. Nah itu dulu namanya jumenang diri. Kenapa? Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada isi, alam, ya, tanah,
bawah, tengah. 5 tadi. Sudah bertemu makanya pancak diri tadi itu. Tuh ya. 7. Liputan pusaran alam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nanti. Isi tanah, air, apa namanya teh? Udara, api, kejumenengan, sudah ketemu tadi, keastralan ataupun syirik daripada perjalanan sucinya. 7. Yang 1 wujud ataupun dunia pangadeg. Kalau sekarang kita mengenal alif, ngadeg, setengah hing, Jagat. jagat. Berarti kan bahasa-bahasa itu udah ada ke kita kan? Iya. Tadi itu. Maka ini 571 jumlahnya 13 adalah inti soheh. Kenapa? 13-nya adalah iman, awal, asal, akhir. 4 adalah kedudukan, tempat, ataupun makom yang tertinggi. Ini kita buka ini dulu. Supaya jangan sampai tahun gajah, serangan gajah, apa ke Ka'bah. Iya. Dibombardir pakai batu. Gajahnya Ka'bahnya nggak kemana-mana diserang. Gitu ya. 5-nya tadi isi alam, tanah, bawah, tengah. Maka kita bertemu dengan pancak diri. Kalau sekarang kita sering pancak diri. 7, isi tanah, air, udara, api. Kejumen ketika sudah bertemu dengan diri, maka dia akan membawa keastralan ataupun syirik, laku sucinya. Maka di sini tadi perjalanan ke Kemuhammadan. 7 alam. Perjalanan ke Muhammadan adalah ruh, rasa, sukma, nyawa, jiwa, raga, diri. Perjalanan 7 alamnya ruh, rasa, sukma, nyawa, jiwa, kematian, dan kelahiran. 7-nya. Baru di sana adalah wujud. Maka kalau kita sering dengar orang tua atau karo atau kolot, kalau sudah ini berarti manusia ngadeg setengah jagat ataupun alif gitu ya, simbolnya ya tadi itu ya. Jumlahnya 13 adalah iman. Awal, asal, akhir. 4 adalah kedudukan tempat ataupun makomnya. Kursi. Apa kalau bahasanya kursi? Apa? Berat amat. Nanti kalau udah 9 ya. Nah, ini kita berhubungan dengan gajah ya. Gajah. Di mana sih adanya gajah? Zaman dulu. Sampai zaman sekarang. Karena kan gitu. Walaupun tidak, tapi tetap yang namanya tapak bumi, walaupun alam ada perubahan, namanya tapak bumi itu tidak akan berubah. Itu. Dan alam akan menjaga daripada semua tapak-tapak sejarah perjalanan para utusan di muka bumi. Sambutan alam kelahiran Muhammad. Saat itu hening. Hening sekali sahdu ya. Alam bertasbih, mengagungkan Allah. Semua ciptaan Allah menyambut kelahiran Muhammad. Ditandai pasukan gajah yang begitu banyak yang terdiam dalam hening alam. Keindahan alam bermekaran, indahnya cahaya semesta alam menyambut kelahiran Muhammad akhirul zaman, putra alam cahaya Allah. Putra alam cahaya Allah. Jadi sambutan bukan gajahnya nyerang Ka'bah. Bukan. Sambutan. Alam hening sahdu dengan tadi itu. Sedangkan di situ kan tadi keterangannya gajah itu simbol belas asih ya, Bu. Keluhuran budi. Keluhuran budi ya. Gitu. Lambang kasih sayang. Lambang kasih sayang. Seperti contoh Ganesha. Iya. Gitu ya. Karena sampai sekarang pun kalau misalkan kumpulan gajah tuh, Bu, ada gajah yang sedang akan melahirkan, itu ditutup sama gajah yang lain. Jangan diputus dulu ya. Iya. Kalau diputus dulu nanti ayatnya selesai. Boleh di komen tapi nanti ya. Jadi nih kita akan mulai proses kelahiran baginda Rasul. 4 bulan dalam kandungan ibundanya, ayahandanya Muhammad, ayahanda Muhammad mangkat.
4 bulan dalam kandungan ayahandanya mangkat. Jadi kelahiran baginda Rasul sampai usia 7 tahun itu diasuh, dibimbing oleh ibundanya. Sampai 7 tahun ya. Setelah 7 tahun ibundanya mangkat. Nah, setelah ibundanya mangkat, Muhammad diasuh kakek dari ayahandanya selama 3 hari. Setelah itu kakeknya mangkat. Setelah itu Muhammad diasuh oleh pamannya dari ayahandanya selama 7 hari. Tapi tidak mangkat karena setelah itu Muhammad dijemput oleh ibu sulung. Nah, ini kita mulai prosesnya. Perjalanan baginda Rasul. 9. Dipisah. 7 tahun terakhir diasuh oleh pamannya selama 7 hari. Muhammad dijemput oleh ibu sulung. Dibawa oleh ibu sulung. Kita buka sejarah ibu sulung. Muhammad usia 7 tahun dijemput ibu sulung di darat Kuro. Muhammad dari asuhan pamannya dibawa ibu sulung ke tanah Sunda Bul, Ranca Kalong. Cianjur. Muhammad diasuh dalam bimbingan ibu sulung di tanah Sunda Buhun, Ranca Kalong. Ibu sulung adalah Ibu Mulia Agung dengan nama Ibu Ratu Swastika. Ada, tiada, tiada, ada. Guru batin Muhammad sejak dalam kandungan. Pendamping Ibunda Muhammad. Ratu Swastika dengan keratonnya, kalau tadi itu, Keraton Hinggil Sari di tanah Sunda Bul, Ranca Kalong. Itu ada keratonnya dulu. Keraton Hinggil Sari. Ranca Kalong, di Cianjur itu ada yang rada ke tengah itu. Ya. Yang kayu hutan itu, yang itu tadi. Itu tapaknya di sana. Ya, ada. Itu. Jadi dibawa ke Ranca Kalong. Cianjur. Sejak itu diasuh oleh ibu sulung. Dari darat Kuro, ibaratnya dari sini dibawa ke sini langsung dalam asuhan bimbingan Ibu Ratu Swastika. Yang juga dalam kandungan nasi dalam kandungan itu menjadi ibu batin, juga pendamping daripada ibundanya Muhammad, Ibu Ratu Swastika ini. Dibawa ke Ranca Kalong. Itu ya. Nah, jadi mulai usia 7 tahun, dalam asuhan bimbingan ibu sulung, bimbingan awal Muhammad dari ibu sulung adalah pengenalan diri, kepada alam, dan kepada Tuhan ataupun Allah. Ibu sulung membawa Muhammad dalam perjalanan tapak wingit alam, mengajarkan Muhammad tafakur alam, zikir alam, dan menyatu dengan alam dari mulai usia 7 tahun. Dari mulai usia 7 tahun. Itu. Maka di kita ada salawe jajar. Salawe jajar. Ayah lewit. Kadang-kadang lewit. Ciri. Lewit. Di Jabal Rahmah di Ars. Kata Tuhan kepada Jibril, wahai Jibril, bawalah Muhammad ke Bukit Manikam. Ajarkan wahyu kesucian hati pada Muhammad. Demikian titahmu ya Allah, kata Jibril. Ini di Tanjung Sari, Sumedang. Muhammad usia 7 tahun, sedang tapak alam, Jibril datang. Membawa Muhammad ke Bukit Manikam. Bukit Manikam itu sekarang kita kenal dengan Sumatera Selatan. Ini yang dalam sejarah katanya Muhammad dibelek. Bukan dibelek, diberikan daripada cahaya ilmu iman. Jadi dari usia 7 tahun. Bukan dibelek. Masa Jibril ngebelek begitu? Seorang Jibril, logika gitu ya. Utusan Tuhan langsung. Kenapa? Untuk diberikan daripada pemahaman ilmu ataupun daripada cahaya iman. Itu di bukit, disebutnya Bukit Manikam. Itu sekarang kita kenal dengan nama Sumatera Selatan. Bukit Manikam. Wahai Muhammad, telah datang titah Allah padamu untuk mengajarkanmu wahyu kesucian hati, iman. Kata Muhammad,
berilah aku wahyu kesucian hati. Jadi bukan dibelek, ini dari usia 7 tahun, masa kecil. Kalau dalam sejarah dulu kan bilang kan masih kecil dibawa ke satu bukit, dibelek gitu kan ya. Hatinya dicuci gitu pakai rinso gitu. Ya kita logika lah. Jibril seorang utusan Tuhan. Sudah dipersiapkan. Ya, dan Muhammad sudah dan dari usia 7 tahun. Diberikanlah di Bukit Manikam. Itu tadi. Kesucian tadi tentang iman. Tadi yang bilang titik, cep. Itu tadi. Ya. Nah. Ini sekarang di Cikalong Wetan. Muhammad usia 8 tahun sedang zikir malam bersama Ibu Sulung. Ibu Sulung berkata pada Muhammad, "Wahai putraku terkasih, saatnya putraku menjalankan zikir dan laku batin. Wahai ibu, bimbinglah aku." Ya, tuh. Di usia 8 tahun sudah dibawa dengan bimbingan alam Muhammad. Terus gimana masih kecil bisa angon kambing? Karena dari kecil sudah dipersiapkan sebagai akhir zaman dan kekasih sebagai pewaris Al-Anfal. Maka dari kecil dipersiapkan. Berarti selama ini dari keterangan-keterangan bahwa sejarah Nabi Muhammad ada di tanah Arab itu bagaimana? Ya, silakan kalau bisa buktikan. Kita buktikan tempat-tempatnya. Iya. Dengan data-data yang dan apa cirinya lagi? Kita bukan negara Islam, tapi Islam terbesar dunia. Itu salah satu ciri. Maaf. Kenapa banyak pendatang ke negeri ini? Iya. Dengan bahasa ingin syiarlah, dengan bahasa ingin diaku sebagai keturunan. Ingin diaku sebagai keturunan di negeri kita. Iya. Logika ya. Ingin diaku sebagai keturunan di negeri kita. Dan berbondong-bondong. Berbondong-bondong. Salah satu bukti. Kok ingin diakunya di negeri kita sih? Happy Putra Buana Channel. Dan berapa kali membuktikan tilawatil Quran selalu juara. Itu logikanya. Gitu ya. Indonesia selalu juara. Logikanya seperti itu. Yang membuat rukun iman, rukun Islam para wali loh. Satu pembuktian kita bukan negara Islam, tapi Islam terbesar. Itu logikanya. Dan kita sudah diajarkan lakum dinukum waliyadin dari zaman dulu. Maka kita hidup saling di negeri kita. Ya kan? Tidak ada perdebatan, tidak ada apa. Kita hidup rukun, berdampingan, saling menghormati, saling menghargai. Kenapa sekarang terjadi perdebatan? Kan secara tidak langsung kita sudah menjalankan lakum dinukum. Ya ibadahmu, ibadahku. Toh tujuannya sama, iman. Kan kita nggak bisa paksakan semua harus sama. Inilah dunia Tuhan ciptakan. Beda tapi bukan perbedaan. Beda untuk menjadi satu kesatuan. Adam dan Hawa beda. Tapi tadi menjadi satu kesatuan. Umpamanya kan seperti tadi itu. Langit dan bumi, siang dan malam. Tapi tadi tidak bisa dipisahkan. Karena Tuhan menciptakan dua ayat yang saling beriringan tadi. Itu ya. Ini usia 8 tahun di Goa Jember, Lamongan. Jawa Timur ya. Seruan pada semesta alam. Ketika 8 tahun, Muhammad tapakur alam, Jibril datang menyampaikan wahyu. Wahai Muhammad, saksikan seruanmu pada semesta alam dengan keagungan pada Allah. Karena langsung dibimbingan pada Jibril. Ya Allah, kami saksikan atas seruanmu. Usia 8 tahun di Goa Jember. Kalau di Goa Jember tuh saya kurang paham karena belum saya tapak. Di Lamongan, mungkin yang ada di keluarga kita yang ada di Jawa Timur bisa nanti memberikan tadi, apakah masih ada goa yang di Jember itu, di Lamongan tadi itu. Itu ya. Nih. Setelah itu kita masuk ke Isra Mi'raj.
Isra Mi'raj itu pada malam Jumat saat itu. Ya. Perjalanan Isra Mi'raj Muhammad dan Jibril dimulai dari tanah suci, menjelajahi benua bunian, mengelilingi bumi sampai langitan, sampai Baitul Taklim, alam langitan. Jadi Baitul Taklim itu tempat berkumpul dalam kebaikan. Di sini Muhammad bertemu dengan Tuhan. Nanti di sini ada perjalanan prosesnya tadi ya, itu. Nih. Wahai Jibril, bawalah Muhammad sebagaimana yang kuperintahkan kepadamu. Tadi itu. Maka Muhammad tadi ketika usia 9 tahun. Jadi Isra Mi'rajnya usia 9 tahun. Tapak alam di tanah suci. Di mana ke tanah suci tadi? Muhammad semedi alam pada tengah malam dengan rembulan penuh sempurna. Turunlah Jibril ke bumi atas wasilah Allah untuk membawa Muhammad antara dua titik kuasa Allah. Arsy langit, Masjidil Aqsa, segara bumi atau langit, dan arsy bumi, Masjidil Haram ataupun segara laut, bumi. Karena itu menandakan adalah Muhammad adalah pewaris kuasa Allah tadi itu. Jadi atas perintah tadi, pada setiap pembentukan zat dari awal hingga akhir cipta. Dibawalah Muhammad tadi. Sampailah ke Baitul Maqtalim, bertemu dengan Tuhan, ucap Tuhan. Belum ada perintah sholat, apalagi nawar 72 jadi sekian. Ya nggak akan berani seorang utusan. Ya Tuhanku jangan sampai 72 kali begitu loh kan. Wahai kasihku cahaya Ahmadi, duduklah pada bintang teratas lagi bercahaya. Kasihku cahaya di Ahmadi, penuntun cahaya umat, maka penuhilah tuntunannya. Wahai Muhammad, dirimu adalah aku, di mana ada kamu, ada aku di dekatmu. Jawab Muhammad, aku ada karena aku. Perjalanan mengiringi Isra Mi'raj tadi, mengibunian sampai langitan tadi selama 17 jam. Sampai akhirnya Jibril membawa kembali ke tanah suci. Jadi yang disebut Baitul apa tadi? Baitul Haram dulu. Baitul Haram itu tanah, perjalanan dari tanah. Baitul Maqdis itu tadi alam langitan. Mengelilingi alam bunian semuanya tadi itu. Itu usia 9 tahun, belum pengangkatan Nabi, belum. Itu perjalanannya 17 jam. Maka dalam perjalanannya para wali membuatlah jumlah sholat itu 17 rakaat. Karena mengambil daripada sejarah 17 ini. Kenapa 17? 1. 7 perjalanan ke Muhammadan untuk bertemu Muhammad 1. Nanti ketemu yang 1 tadi. Maka 17 itu ada di diri sebetulnya. Maka negeri ini sakral. 17 Agustus. Berarti dasarnya dari sana. Pengambilan kemerdekaan 17 Agustus. Sesuai dengan bulan dan tahunnya. Seorang Soekarno. Gitu kan? Tuh. Muhammad, aku berjalan diawali dengan ruh hidupku, ayat yang hidup. Meniti beribu alam tanpa batas, dan aku pun mengitari dan berjalan dalam ketiadaan dan keluasan tanpa batas. Untuk mencapai kesempurnaan perjalananmu. Perjalanan kita untuk mencapai perjalanan kita nantinya ini. Pencapaian kepada diri Muhammad nantinya. Nantinya kesini-sininya nanti tadi itu. Untuk mendapatkan hak hidup. Bukan hanya hidup kosong, tapi kosong untuk hidup. Di mana kosong untuk hidup diisi dengan pengolahan kolbu. Selalu berada dalam kebersihan hati dan jiwa. Tidak mencampuri kehidupan duniawi. Aku berawal dan kembali dalam perjalanan pada satu ruh ke alamanku. Jadi alaman itu adalah 1000 alam, haram tadi itu, tanah hidup ataupun asal ketentuanku, tadi perjalanannya diuraikan dalam kealamanku tadi. Ya, tuh. Jadi, kita urai sekarang Isra Mi'raj. Kita urai Isra Mi'raj. Mana ya? Oh gitu ya, kurang ya. Kita urai Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj adalah perjalanan dari kebenaran ke kebenaran. Sudah kedengaran suaranya? Dari 0 ke 0, dari alif ke alif, itu perjalanan Isra Mi'raj. Jadi ketemu diri lagi kan kuncinya kan. 17 jam terabas, terobos, tidak ada hitungan dalam
mengingat Tuhan. Tidak terbatas ruang dan waktu, dimanapun berada selalu mengingat Tuhan. Jadi dimanapun berada itu tidak terbatas ruang dan waktu, tidak harus terbatas segala macam itu. Kenapa? Selama tadi Fabi ayi ala irob, nikmat mana yang kau lihat tadi itu? Karena tidak terlihat jadi diabaikan. Iya. Yang di aku tuh yang kelihatan aja semuanya. Harta. Wah, yang di aku. Karena nggak kelihatan, nggak dia, padahal dibawa kemana-mana. Iya. Dibawa sholat, dibawa tidur, maaf dibawa ke kamar mandi, maaf dibawa, nggak pernah di aku. Iya. Yang di aku yang kelihatan dan hasilnya. Harta. Kalau nggak ada ini bagaimana? Karena tadi hak hidup. Iya. Hak hidup. Itu ya. Maka di sini nanti ada tuntunan. 2 itu adalah lahir batin seperti subuh. 4, duhur, perjalanan ada dalam unsur tanah, air, udara, dan api. 4 lagi asyar, tujuan asal jalan bati mulang. 3, maghrib, pikiran hati langkah awal asal akhir. 4, penutup, tujuan akhir, janji bakti yakin kita soeh. Kembali pada iman tadi. Maka 17 adalah setiap perwujudan ada dalam diri. Setiap sendi yang menjadi kitab diri. Maka 17 itu adalah kitab diri. Kalau udah ketemu kitab diri, kitab hidup, maka menjadi kitab bullah. Maka menjadi kitab bullah. Nantinya proses perjalanannya. Tuh. Ini proses pengangkatan kenabian. Jadi diangkat nabi itu usia 10 tahun paling muda. 10 tahun itu sudah diangkat kenabian. Di mana diangkatnya kenabiannya? Di tanah suci. Atau kalau kita kenal sekarang namanya hutan larangan. Oh, hutan larangan. Ya. Baduy itu. Muhammad dalam wening Jibril datang menyampaikan wahyu. Wahai Muhammad, telah datang titah Allah pada kami dengan seruan langsung padamu bahwasanya kami memberikan dan mengangkat kenabian atas namamu dengan nama Allah. Wahai Jibril, titah Allah ada di diriku. Al-Fatihah. Kata Muhammad, inilah perjalananku. Perjalanan hakikat Muhammad. 7 lapis langit, tujuan asal, 7 lapis bumi, tujuan akhir, tujuan satu Allah. Maka Al-Fatihah, Alhamdulillah, itu adalah ucap awal ketika Muhammad diangkat Nabi. Yang pertama kali ucap Al-Fatihah. Inilah perjalanan diriku, perjalanan Muhammad tadi itu. Muhammadan diriku tadi itu. Perjalanan ke Muhammadan. Perjalanan ke Muhammadan untuk bertemu satu tadi itu. Yang disebut 7 lapis lalu awal kembali tadi itu. Ya. Jadi 7 lapis langit, 7 lapis bumi bukan berarti ada 7 kausal baris ayat ataupun langit itu lapisannya 7, bumi bukan. Nggak ada yang sanggup menghitung lapisan langit. Nggak ada yang sanggup menghitung lapisan bumi. Hanya tadi perlambang tiada jarak antara Allah dan Muhammad. Di mana di tengahnya adalah pertemuan harkat ataupun Allah Muhammad. Dalam kolbu. Titik tadi. Ini di Bukit Nur. Perjalanan kehidupannya Muhammad. Muhammad tapak alam, Jibril datang membawa Muhammad ke bukit yang penuh cahaya. Di mana Tuhan berada. Muhammad bertemu kepada Tuhan. Ucap Tuhan, katakan wahai Muhammad, akulah Tuhanmu. Dan saksikan aku sebagai Tuhanmu. Aku pun bersaksi bahwa benar engkau Muhammad adalah utusan kami. Dan kami wahyukan engkau Muhammad untuk berafdal. Dan memulai ayat-ayatmu untuk syiarmu. Dengan kelembutan dan kasih sayang. Seperti pendahulumu sebelummu. Jadi seperti para nabi-nabi sebelum. Jadi syiarnya dengan kelembutan dan kasih sayang. Bukan syiar yang memaksakan, syiar yang mencaci maki. Ataupun syiar yang menghujat. Perintah Tuhan. Syiarmu tadi. Dengan kelembutan dan kasih sayang. Seperti pendahulumu sebelum kamu. Seperti para nabi sebelumnya. Wahai Muhammad, lafalkan bismillah pada keutamaan syiarmu. Bismillah, kata Muhammad.
Syiarku ya Allah. Jadi dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dan memuliakan umat baginda Rasul. Tidak ingin dimuliakan, tapi memuliakan. Tidak ingin diaku, tidak ingin pengakuan, tapi diaku oleh umatnya. Garis bawahi, ucap Tuhan langsung dengan syiar, dengan kelembutan dan kasih sayang. Maka Rohman, Rohim. Terus bagaimana kalau dengan sekarang Islam syiarnya harus dengan mencaci maki saudaranya sendiri, menghujat saudaranya sendiri. Terlepas apapun itu adalah cipta Tuhan. Inilah Tuhan ciptakan alam dunia dengan segala macam perbendaharaannya. Kalau hanya satu semua bukan alam dunia. Kalau hanya satu aja kita tidak mungkin saling. Maka Tuhan kan cipta untuk manusia saling. Saling kemanfaatannya, saling kebaikan, saling silih wasiatan, saling silih pangelingan. Inilah Tuhan ciptakan alam dunia. Habluminan nas ya Bu ya. Habluminan nas, kepada sesama cipta dan kepada cipta yang lain. Dengan kelembutan dan kasih sayang. Bagaimana kalau dengan membawa nama ini tadi, tapi dengan syiar, secara tidak langsung dengan ucapan menyakiti saudaranya. Mengkafirkan saudaranya. Berarti belum mengerti tentang Islam yang sebenarnya kalau itu. Belum. Belum mengerti, apalagi sampai kepada Islam. Karena Islam itu adalah diri. Bagi siapapun yang sudah bertemu, jangan cuma diri, maka Islam. Adapun Islam adalah nama, gelaran. Gelaran nama. Ya kan, hanya nama. Betul. Tapi daripada tuntunan Islam adalah kita bertemu diri. Maka namanya Islam, ataupun lam. Saat tadi itu. Bertemu diri. Maka nggak mudah untuk berucap Islam itu. Nggak mudah. Harus belajar dulu dari agama. Apakah agama itu? Agama juga hanya sebatas nama, tapi agama di sini adalah kepercayaan. Iya. Di mana di sini tuntunan mengajarkan manusia untuk dengan akhlak bertemu dengan diri, pencapaiannya kepada Islam. Kepada Islam. Maka awal itu adalah tadi pengenalan dulu kepada iman. Yang pertama kali harus dikenal adalah iman. Agar sesuatu yang kita jalankan itu sampai. Terlepas yang kamu jalankan ibadah ini kita sudah tahu. Maka kita tidak punya kemampuan ataupun kuasa untuk menghujat siapapun. Tapi kita hidup saling berdampingan dalam kerukunan. Saling untuk kemanfaatan dan kebaikan. Karena Tuhan ciptakan alam dunia itu dengan segala perbendaharaannya. Nggak sulit bagi Tuhan untuk menjadikan satu. Kayak semua. Islam, semua apa gitu umpamanya. Tidak sulit bagi Sang Cipta. Tapi disinilah Sang Cipta tadi. Menciptakan agar kita saling. Oh, kenapa dia diberi kaya? Ada rezeki saudara kita, keluarga kita yang lewat kita. Diberikan kepada kita. Untuk kita berikan kepada yang lain. Nggak susah Tuhan tuh kalau mau bikin kaya semua nggak susah. Mau dibikin apa semua tidak susah bagi Sang Cipta. Kenapa Tuhan ciptakan tadi? Sesuai dengan keadaan. Agar manusia saling. Saling kemanfaatannya, saling baik dan saling tadi. Bukan saling menghujat. Ataupun tadi. Saling mengejas ataupun segala macam. Ini seorang baginda Rasul. Yang sudah tertulis dari sebelum kelahirannya sudah tadi. Yang langsung dituntun langsung oleh Jibril. Dan tuntunannya dengan kelembutan dan kasih sayang. Membawa apa? Bismillah. Perjalanan Isra Mi'rajnya tadi. Hakmu tadi. Agar kita bertemu tadi. Haknya kita tadi hidup. Di mana kan hidup? Yang ini yang ada dalam surat Ar-Rahman. Yang diingatkan Fabi'ai berulang-ulang. Karena kita lupa adanya hidup. Kita selalu terjebak dengan kehidupan. Ribet dengan kehidupan, tapi kita lupa dengan hidup. Kalau tidak ada hidup, tidak ada kehidupan. Apalagi kita menghidupkan. Jauh sekali. Ini perjalanan Isra Mi'rajnya. Yang disempurnakan oleh baginda Rasul. Dan apa yang tentu adalah jumlah diri bertemu diri.
Adapun itu adalah ajarannya tentang tata cara seperti sholat ataupun puasa. Agar kita bertafakur. Setelah sholat, puasa apa sih? Supaya kita bertemu dengan diri, memahami diri ini siapa. Hingga kita bertemu dengan diri. Kalau kita sudah bertemu dengan diri, kita tahu diri. Kalau tahu diri, kita bisa bawa diri. Berarti saya tidak ada bedanya dengan kamu. Kan nggak ada bedanya. Sama-sama diciptakan oleh Sang Cipta. Kamu punya hidup, saya punya hidup. Kamu tercipta dari iman, saya pun tercipta dari iman. Hanya proses ayat perjalanannya tidak mungkin sama. Karena masing-masing membawa ayat perjalanannya. Maka di sini tidak ada salah dan benar. Apalagi sampai haram dan kafir, nggak ada. Kecuali ingkar dan angkara. Maka di sini kewajiban kita untuk saling kemanfaatan diri sesama, baik kebaikan, dan kita saling mengingatkan dalam kerukunan. Kepada mana? Hablum minanas, bukan hablum mina golongan. Iya. Gitu Bang Panji. Gitu kan ya? Iya. Hablum minanas berarti kepada semua cipta Tuhan. Betul. Bukan hablum mina golongan. Kalau nggak segolongan kafir. Oh, beda iman. Di mana bedanya iman? Sudah bisa melihat iman. Seperti apa? Hingga kita berani ucap beda iman. Iman mah satu. Karena semua tercipta dari iman. Itu di mana kita bedanya iman? Tidak ada. Toh sama-sama kamu punya hidup, saya punya hidup. Tuhan menciptakan sama, matamu di sana, mata saya di sini kok. Enggak mata saya di sini, mata kamu di sini, enggak kok. Gitu kan? Hanya kita buta. Tidak mampu melihat. Jadi kalau masih mengini, di mana hablum minanasnya? Bohong. Butuh implementasi, bukan hanya cuap-cuap doang. Bohong hablum minanasnya. Apalagi tadi, baginda Rasul memuliakan umat. Tidak ingin dimuliakan. Karena baginda Rasul sudah dimuliakan oleh Sang Cipta. Bahkan menjadi pewaris ars. Di Ruhiul Ars. Namanya Ruhiul Ars. Kekasih Sang Cipta. Dari awal cipta. Lah ini. Yang hari ini baru ABC. Minta dimuliakan. Mimpi. Mimpi kali ye. Kenapa? Kita nggak punya hak untuk menghujat. Karena semua ini membawa ayat perjalanan Sang Cipta. Hijaiyah, alif, ba, ta, sa. Kan nggak semua alif. Alif tuh hidup, berdiri sendiri. Ba hidup. Tapi alif menghidupkan ayat-ayat hidup yang lain. Maka akan menjadi kalam loh tadi itu. Seperti kita untuk saling. Seperti kita untuk saling. Kalau benar. Seperti garis atau mengikuti daripada tuntunan ataupun baginda Rasul. Akan membawa daripada wujud baginda Rasul. Dengan membawa kemuliaannya tadi untuk menyampaikan daripada tuntunannya. Ataupun siarnya. Dengan kelembutan dan kasih sayang. Kita salah, iya benar gitu. Kalau nggak mau ngakui, lu kafir. Kafiran. Nanti kamu kualat. Nggak masuk surga. Surga yang mana? Sudah tahu surga? Neraka? Neraka yang mana? Sudah pernah ngelihat neraka? Coba dikaji. Quran tidak ada surga neraka. Iya kan? Dan di Quran tidak berbicara halal dan haram. Baik dan buruk. Baik dan buruk adanya. Makanya jangan hanya dibaca. Ngaji, evaluasi Quran itu ngaji, dievaluasi, dikaji. Diaji, oh seperti ini berarti. Agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Kenapa diberikan kriteria lain? Untuk memperbaiki daripada tadi. Sempurnanya Quran itu ketika kita bisa menyempurnakan. Daripada proses perjalanan di masa lalu. Tidak mengulang kembali. Kesalahan-kesalahan yang terjadi. Tadi itu. Tidak mengulang kembali. Kalau hari ini terulang. Seperti zamannya Nabi Lut atau zaman apa. Berarti hari ini Quran itu hanya sekedar dibaca. Tidak benar-benar dikaji. Kalau benar-benar dikaji, pasti ada perubahan. Apalagi sebagai penyampai ayat. Sebagai penyampai ayat kan. Akan menyampaikan daripada yang di Quran.
terlepas didengar atau tidak terserah, tapi kita sudah menyampaikan. Karena Tuhan ciptakan ini sebagai penyampai maksud Tuhan. Lu kok ngaku-ngaku penyampai maksud Tuhan? Lah ini yang ngomong siapa yang nggak kita atur? Logikanya. Nggak diperintah. Yang ucap siapa? Tanpa harus kita nganu. Berarti kita tuh penyampai. Tidak teraba, tidak terlihat, tapi terdengar. Tidak teraba, tidak ini, tapi terasa.